penang ku tae tau senang iko manaku angaku kamurai nakwa penawa malambu la tontong ki si sola kang la si tampe si kambela. Aku anakku kamurai Nako penawa malambu la tontong ki si sola kang la si tampe si kambela.
hati yang berbeda mengikat satu jiwa sampai akhir. Tumero lantinan po lakukan untuk keluarga Jumat mikan rampukan menolong jalan po kurso na ikat kami kami dalam memilihkan selama Jumat ini kami merangkin dalam temelan di po dengan pagi minta nanti kegiatan sarak po untuk piningkai jome melambi mata malu sarak kemarin po ko kuasai kan kuasa penamasalon namasallo po dengan pagi kalingkai dalam pasaran asal lido dipimpin po dengan pagi penamasalon maka Tuhan kami apa Tuhan pakai melaksanakan itu ibadah pernikahan luar gereja menangkan rampak Tuhan yang kebutuhan secara keseluruhan rampak minta nanti Tuhan sangat ditentang keputusan sebab apa saja dan tolak dalam salah nasang jatuh apa Tuhan pakai menangkan rampak di acara nanti tetapi pernikahan pasakekan latarana lakukan sudah lakukan ini yang kisah nasang kepada rampak selama minta nanti Tuhan sangat ditentang keputusan kepada sana po Yesus Kristus kita para kami katuakin kita dia tetap akan bersama pun lantai Allah ya teh puji Tuhan haleluya amin. Yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama satu ikatan cinta indah terasa. Yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama satu ikatan cinta indah terasa. Kasih mulia Dia yang kuasa, kini kita
dia tumbuhkan benih cinta kita berdua bersemi dalam naungannya. Indah terasa di saat dia satukan. Dua hati dalam temali kasih sayang dan pengharapan. Indah pula di saat ini berdua melangkah menyambut esok nan ceria. Temali kasih sayang senantiasa untuk selamanya. Dalam hidup kita indah menyatu bersama kasihnya. indah terasa di saat dia satukan. Dua hati dalam temali kasih sayang dan pengharapan. Indah pula di saat ini berdua melangkah menyambut esok nan ceria. Temali kasih sayang senantiasa untuk selamanya. Dalam hidup kita Indah menyatu bersama kasihnya. Sulanasan angganta telindo mairi tugu tulun nasalu kalua dollogo lau mai ingko na padang ato tibusana matallo matampu umua tangaladen komiku pasalian narinding ku paleko na manang abanua lakuang gimbi kalando kaun di makalima ami si tanga si lolo lalamba lakayuana la bindana daute tungkonan kada latulang dan daute panito bisara inde pandumo paulele umua kure sumangana langan kuang ati tanan tallo sampa toningi paranna te dao to sampa batu patoko inde dao buang adi pentio ganni sukaran naruna di pel lalu dunni sangka apa salinanna belan naumbo mama sena sumbo pa kaborona laku angga to sa lingkoi lalang makalimana angga to sa kasiturusan tolangan ma to letiumba to utun ma boron-boron undong rika hinde anak ditampa gayang sanda karua bungsu di kondo tarapang ganna bilanganna hinde pangaluluanna toda lilina padang adi taba pasaladanna toda lilina padang adi sapanan tua urundunan gulo kada mangka diembung bulan tasakadau mak
tioton tio makbalaran nampak dao marantian tu tokulla apura di berendu. Iya tolo mangka di tanda balok, iya tokulla maimpun di todingi rongko. Pali sunna mote allo tanda namote masiang ate dao suluna padanga. Di pamatua indung minde haluna rampanan kapa di pabano karurungan misangka anak suatu mambin. Lalangan modal te tangan sondong inde kayang adi linde linde nala inde gedao te tiku tambin na tananan banua inde tarabang adi linde linde na la sikiro lindo to dao simbolo memanik lesi pemanta perupa inde dao lokon loe rara pangaluluan na inde tongkonan pa dinde dindean na inde sungam pa akalanduan lampasundun ilangan luluan lampau pui pindaunan na inde aluguna rampanan kapa langalana bori manda aluguna buang abasi basian sangka na toko mombong bulan Solamente kaputagan tandakan tanda kayo ko lampamukan nila nalatangata sa nasang lampaw po'y ang makawakan na sumpungan ng pindonan na hindi alo man katatanda walo wala tatulong ko diyo na nanimpaw po'y anda po na hindi anak ampo sugadwi nagako tanda indo ambe maladian na hindi simbang manik kan tanda sa nada tanda ang pamukan so hindi Kamendadi Antonius Kamendadi muane siya dodo sa mana hindi simbang manik kata paupu tiaga tu dia na ada na kampanan kapasan kana pasugan na jadi ko tanda indo tandambe kami terima mote Antonius kante atatem oh kami serahkan tunggu ku menemukanmu saat hati ini mulai merapuh. Akhirnya ku menemukanmu. Mintu kari pudian kari pangkiran kamalabi dan kisapi dan makiran malabi sampai Allah malabi Allah kan nakal kusuki pasar kata Tuhan ya Tuhan kata makiran malabi pasakir hamba-hamba kami mengenal sampai sekarang apa kamu terus dengan kantor pihak nasi kekuranian karunia yang melawan bangsa sama itu
terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Doaku terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap ku persembahkan untukmu. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan.
nantikan. Kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kepada kedua mempelai, segenap keluarga yang berbahagia, mari memasuki ruangan ibadah. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sambut kedua mempelai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Telah kau letakkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Telah kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Susunan acara pemberkatan nikah. Antonius AMD TRA ATT 2 yang bersanding dengan Ria Monica Rande Selasa 25 April 2023. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu pembacaan identitas kedua mempelai. Acara yang ketiga yaitu ibadah pemberkatan nikah. Acara yang terakhir yaitu penutup dan foto bersama. Segera saja saya akan bacakan identitas kedua mempelai. Yang pertama mempelai pria, nama lengkap Antonius AMD TRA ATT 2. Tempat tanggal lahir Buntu Sapan 12 Juli 1987. Jenis kelamin laki-laki. Anak dari Ayah Daniel Buntu, almarhum. Ibu Agustina Rande, anak kedua dari 4 bersaudara. Alamat Buntu Bebasan. Nama saksi Estemi Rande. Kemudian mempelai wanita, nama lengkap Ria Monica Rande SM. Tempat tanggal lahir Rantepao 24 Mei tahun 2000. Jenis kelamin perempuan. Anak dari Ayah Agustinus Pikal, Ibu Siska Erika Rande. Anak pertama dari 6 bersaudara. Alamat Rantepao, nama saksi Martin. Demikianlah identitas kedua mempelai. Kedua mempelai kami persilakan untuk duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, segera saja kita akan memasuki ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat
selamanya kau ajar bagiku. Dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala setempat untuk membuka kita dalam doa. Yang hari ini Tuhan kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk jalannya pernikahan kedua mempelai pada saat ini. Dan melihat kami bagi hamba-Mu yang kuasa dan kami sampaikan kepadamu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya, ada dalam rancangan Tuhan, amin. Rancangan Tuhan kepada setiap orang percaya adalah baik adanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Dapat kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari awal jadikan kisah yang tiada, kasih setiamu
ya Tuhan, haleluya. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Mari dengan segenap hati sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpahkan. Sekali lagi sama-sama kita berdiri menyambut aku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Hanya perkenan-Mu Tuhan, perkenan-Mu yang teguhkan hati. Kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Engkau yang besar melimpah bagiku, melimpah bagiku. Haleluya. Maha besar Allah pencipta langit, bumi, laut serta segala isinya. Allah yang telah menciptakan kami menjadi ciptaan yang paling indah dan paling mulia dan juru selamat kami. Di hari yang indah dan berbahagia ini Tuhan, kami bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan kedua saudara kami, Anton dengan Fia. Hari ini mereka memperhadapkan nikah mereka di hadapan Tuhan. Bangun sebuah rumah tangga tanpa Tuhan, mereka tidak mampu, mereka gagal, mereka sia-sia. Karena itu kami rindu Engkau berhadiran di tengah-tengah ibadah pemberkatan nikah hari ini, dan memberkati kedua saudara kami, memberkati kami semua. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami angkat di hari itu di hadapan Tuhan, kami tolak
semua pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya ibadah pemberkatan nikah kami ini. Apapun bentuk atau cara yang dipakai, kami tolak keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus Kristus yang berkuasa secara dasar di tengah-tengah kami, sehingga dalam ibadah pemberkatan ini boleh terlaksana bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mendengarkannya di dalam nama Tuhan yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang olehnya kami diselamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Coba silakan duduk. Anak kita, cucu kita atau saudara kita, Ria Monika Rande dengan saudara Antonius. Ya, Antonius, saya lihat tadi sepanjang kita memuji Tuhan, ya seperti kamu, jangan kamu. Ya, hari ini adalah hari yang terindah bagi saudara berdua, karena itu fokus sama Tuhan. Karena sesungguhnya saudara berdua ada di tempat ini bersama dengan keluarga, satu tujuan, agar rumah tangga yang mulai hari ini dibangun adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada orang membangun rumah atau membangun sebuah rumah tangga dengan tujuan supaya tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau memang tidak rindu diberkati, untuk apa kita bawa rumah tangga kita ke gereja? Ya, jadi ini bukan hanya sekedar formalitas. Ya, banyak kali juga biasa ibadah hanya sekedar formalitas. Baru datang ke gereja, dijanji jam 10, jam 11 baru datang. Ya, tapi hari ini luar biasa, hanya lewat 2 menit. Saya kira ini masih pas. Ya, oke, puji Tuhan, saya tidak banyak komentar. Segera saja kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang kedua, satu perikop dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia atau lain memberi satu judul pembacaan kita, Perkawinan di Kana. Bunyinya demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi yang mengisi sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, orang puas ini barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus kepada kedua mempelai yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang akan memeliharanya di dalam kehidupan kita, dan yang mendengarkan, terlebih yang memelihara perkataan atau nubuatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang adalah perkataan, karena dalam ayat itu mengatakan berbahaya orang yang membaca. Jadi membaca saja perkataan ini atau firman Tuhan dalam kehidupan. Karena itu kepada kedua mempelai, bukan sekedar mendengar, tapi biarlah perkataan ini direnungkan dan dipraktikkan atau dipelihara. Tapi saya coba mengangkat satu judul yang baru untuk dapat cepat memahami apa yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini, yaitu Tuhan mengubah waktunya demi menyelamatkan dan memberkati
rumah tangga. Sekali lagi, dari pembacaan kita ini, maka saya coba mengangkat satu judul untuk dapat atau menjadi perenungan kita pada malam ini. Tuhan mengubah waktunya untuk menyelamatkan dan memberkati rumah tangga. Dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, satu peristiwa atau ada satu kegiatan, saya boleh katakan ini adalah kegiatan yang besar. Ada satu kegiatan, ada satu pesta perkawinan di satu daerah, namanya Kana di Galilea. Dan perkawinan, tentunya kita berbicara tentang pernikahan. Karena biasa pemahaman-pemahaman kita, ya, apalagi yang sekarang banyak yang begitu kritis, banyak yang sama maknanya atau sama artinya. Nah, dalam perkawinan ini atau pernikahan di Kana ini Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam itu rakyat mangeram potensi bapak-bapak, mungkin lagi di pejabat tahunan, mungkin paling tidak camat kan, atau koake di desa hubungan dari nasinta lako bupati. Acara pernikahan sudah ada masalah. Apa masalah yang terjadi? Dalam ayat ini mengatakan atau dalam nas ini mengatakan bahwa ada masalah, yaitu kekurangan kawinan. Ya, tidak ada acara tanpa ada anggur. Susi solakar tondon, ya, biasanya pemulihan bayi motor di sangat tua. Ya, selalu ada. Kadang-kala yakin den modal biasa si bir. Nah, masalah itu adalah sudah kekurangan atau bukan lagi kekurangan, tapi sudah kehabisan anggur. Dan tentunya bisa kita bayangkan atau kita renungkan bersama-sama. Jadi kau pokoknya bisa Sarah. Apakah masalah Jona Sarah atau kau? Apa mungkin masalah pengkauran keluarga atau anak tak? Biasa sih itu dikatakan. Diupayakan semaksimal mungkin supaya itu siri tidak terjadi. Langkah Tuhan di tengah-tengah acara kita nasing-nasingan. Waduh ini apa nasing-nasing ke pejabat nasing-nasingan. Sudah pasti terjadi rasa malu yang besar bagi keluarga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bisa terselesaikan oleh karena kehadiran dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ini? Saatku belum tiba. Ibu Yesus yang tentunya tahu persis bahwa Yesus adalah manusia 100%, tetapi juga dia adalah Allah 100%. Atau bisa melakukan apa yang tidak ada, bisa menjadi Allah, ada. Sehingga dia datang kepada Yesus Kristus. Yesus kepada ibunya, Bapak Ibu Saudara, mau apakah engkau? Saatku belum tiba. Apa tuh kamu rendo? Luar jangkauan pikiran manusia, atau dengan kata lain, bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang mustahil kita lakukan, tapi itu bisa dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Termasuk mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Yesus berkata belum saatku, artinya belum waktunya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ada peranan kedua pengantin yang ada di Kana pada waktu itu. Apa peranan? Sampai Yesus melakukan mujizat. Yesus Kristus bersama dengan para muridnya diundang dalam acara perkawinan Kana. Seandainya Yesus dan murid-muridnya tidak diundang dalam acara perkawinan di Kana, bisa mau tetangga kira-kira apa itu terjadi? Kama sirisan kapuan. Bisa ya kami siru-siru tak keluarga kita sang-siangnya sama itu. Nih pakasih diriku. Terjadi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau mempermalukan rumah tangga ini. Dan memberkati rumah tangga ini. Akhirnya dia melakukan mujizat itu sendiri. Luar biasa. Karena itu rumah tangga. Dalam menjalani rumah tangga selalu ada kerja. Pasti ada tikungan. Ketika kita masuk dan membangun rumah tangga, tidak seperti ketika kita berada di jalan tol.
tidak ada batu, tidak ada kerikilnya dan lain sebagainya. Pasti ada. Karena itu seperti yang saya sudah sampaikan dalam bimbingan pranikah, jadilah seperti seorang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang, sehingga ketika hujan datang, banjir datang, badai datang, menerpa rumah itu, Alkitab mencatat rumah itu tetap berdiri kokoh. Kenapa dia berdiri kokoh? Karena dibangun di atas dasar yang kuat. Apakah dasar yang kuat bagi kita orang Kristen? Dasar yang kuat adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa yang kita pelajari dari Yesus Kristus? Dalam pribadi Yesus Kristus, kita menemukan paling tidak 4 hal yang harus kita jadikan sebagai dasar dalam menjalani dan mengarungi rumah tangga. Apa itu? Yesus Kristus yang adalah dasar yang kuat adalah soal kasihnya. Kasihnya kepada manusia. Ya kita nama mas itu buang Yesus laku tolino. Ya timintu torotolino la sanggang nasa. Tapi tak namanya buang Yesus la sanggang telino. Yang betul tampi itu inang kamala adiran na domi inang maswanggana. Narampolang telino mendemit kepadangannya. Nah disalib dia mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita memperoleh kemenangan. Tujuannya adalah menyelamatkan umat manusia dengan kasih. Jadi dasar yang kuat dalam Yesus Kristus yang harus dipegang teguh adalah kasih. Napirehan kan nakoha. Nah butuh-butuh tak nasi supaya kembali tiru tih mati sete. Nakwan kan udah bersih salian tih ya magi tinggi na palidona. Kalau dasar kita mencintai seseorang oleh karena kecantikan, saya katakan satu kelak kecantikan itu akan pudar dan sebaliknya. Ya, satu kelak itu akan bisa berubah. Atau mungkin karena kekayaan dan natuna dakon napura ke kekayaan, atau dan juga atuna kita tidak akan lihat. Nah kita mejo, tak mau, nah kan kasugiran itu kuda kan, tak mau kasugiran itu kalau kuda kan mau sugi-sugi, mui matesik mui hompong mo, kayak nang dia sejo, hanya gitu. Karena itu kedua mempelai, landasi rumah tangga Anda di atas dasar yang kuat, yaitu dalam Yesus Kristus, yaitu di atas kasih. Kalau saudara berdua membangun rumah tangga di atas kasih, mui kapo salana turia, inal muka yang berkono posisi. Harus ia turun kuat. Demikian juga sebaliknya. Akan saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan lain. Itu dasar yang pertama, kasih. Nah sing-sing itu ya video. Tapi kasih yang harus kita pakai membangun rumah tangga kita adalah kasih Allah, kasih agape. Kasih tanpa syarat. Itulah kasih Allah kepada manusia. Malah perlu komisi itu. Maka kita tidak akan layak dikasihi oleh Tuhan. Sama dalam membangun rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga harus didasari dengan kasih. Ada pun kena memang yang mau jodohku, inang dia tetap jodohku yang harus saya lindungi, saya jaga, saya kasih dan saya hormati dalam kehidupan. Itu dasar yang kuat dalam Yesus Kristus, kasih. Dasar yang kedua adalah soal pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Pengampunan. Ya kita bangun itu rumah tangga nanti atas pagami lalu misal rumah tangga sudah rumah tangga itu akan selalu bentrok. Lo tiru-tiru kopi raya kita pasti 3 juta masing-masing. Kita kali rugi. Karena apa? Tidak ada pengampunan. Harus kita lakukan mengampuni. Tapi ketika dia sadar bahwa bersalah, apa yang dia harus lakukan? Apa? Akui. Sebab biasa kena rumah tangga ada mungkin salah satu salah. Tak lagi nak mungkin kamu tidak kui. Tentang Indonesia petulang tengah. Tapi IKC melentulang tengah satu iblis. Nah, yang menurut kata. Nah ini tak patut bisa ngabang asis itu. Sebab bapak tu dia juga benar. Yang betul berusaha menghancurkan rumah tangga. Makanya dia dilemparkan ke dunia dengan kasih Kristus. Yang kedua, dasar rumah tangga saudara dengan pengampunan. Dan yang ketiga, saudara, dasar yang kuat
di dalam Yesus Kristus adalah soal pengorbanan. Rumah tangga adalah pengorbanan. Harga diri, waktu, tenaga, banyak hal yang harus kita korbankan. Yesus Kristus menyelamatkan manusia dengan pengorbanan sampai rela harus disalib. Orang yang disalib menurut aturan orang Yahudi adalah orang yang terkutuk. Artinya manusia yang harus dikutuk, manusia yang harus dihukum. Tapi Yesus rela digantung di kayu salib untuk mengambil posisi kita, menukar apa yang menjadi beban kita. Dia yang disalibkan supaya kita diselamatkan. Demikian pula dalam membangun rumah tangga. Menyelamatkan, saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Ini tidak dalam masalah rumah tangga kita. Ya, kita dalam masalah rumah tangga. Pada suatu ketika dan keluarga ini menjadi berkat bagi kedua mempelai dan kita semuanya hadir pada kesempatan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu secara singkat pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama kedua mempelai, orang tua kedua belah pihak, keluarga besar, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah itu termeterai, terpatrik dalam hati kami, sehingga biarlah kebenaran ini Tuhan kami jadikan sebagai dasar dalam membangun rumah tangga kami akan berkenan di hati Tuhan. Kedua mempelai telah mendengarkan firman mereka, sehingga rumah tangga yang mereka bangun adalah rumah tangga yang begitu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau rumah tangga pemberkatan atau perkawinan yang ada di kanan, Engkau begitu luar biasa melindungi. Demikian pula rumah tangga yang diperhadapkan di hadapan Tuhan hari ini, biarlah perlindungan Tuhan akan dinyatakan, bahkan berkat Tuhan akan mengalir. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman. Semua yang mendengarkan hari ini, saatnya kami akan masuk dalam pengukuhan rumah tangga dan pemberkatan rumah tangga. Hamba-Mu yang akan melaksanakan, hamba menumpangkan tangan. Biarlah segala berkat yang terbaik dari Tuhan yang akan mengalir di atas rumah tangga. Kedua, dan mereka fokus kepadamu untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan, agar benar-benar janji dapat tergenapi dalam rumah tangga yang mereka bangun, dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekiranya sepanjang kami mendengarkan firman, ada sikap kami yang tidak berkenan, ampuni kami. Kudus nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah juru selamat dan terkasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Oke, puji akan dilakukan kedua mempelai adalah pengucapan janji, ucapkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, dan setelah itu mempelai wanita mengucapkan janjinya kepada mempelai pria. Dan saya mohon kepada saudara berdua untuk berhadapan, bisa mengingat pada bukan. Yang pertama yang akan mengucapkan janjinya atau janji adalah mempelai pria kepada mempelai wanita, yaitu saudara Antonius kepada saudara mempelai pria. Saya persilakan. Saya Antonius dengan ini berjanji akan menerima engkau pria Monikalande sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik dalam senang maupun susah, dan waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan akan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Aku ucapkan janji ini dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan Allah dan sidang jemaat serta para saksi. Semoga Roh Kudus menolong saya melakukannya. Oke, Tuhan mendengarkan ucapan janji saudara kepada mempelai wanita. Selanjutnya saya persilakan kepada mempelai wanita untuk mengucapkan janjinya kepada mempelai pria. Kepada saudari Ria Monika Raden, saya persilakan. Saya Ria Monika Raden dengan
ini berjanji akan menerima engkau Antonius sebagai suamiku yang syah dan satu-satunya. Mulai saat ini dan seterusnya, aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik dalam senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai serta tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus, dan akan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Aku ucapkan janji ini dengan hati yang tulus ikhlas di hadapan Allah dan sidang jemaat serta para saksi. Semoga Roh Kudus menolong saya melakukannya. Oke, Tuhan mendengarkan ucapan janji saudara dan jemaat menjadi saksinya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pemasangan cincin kedua mempelai. Ria Monika Rande, orang tua kedua belah pihak, saksi dan segenap keluarga dan jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Di tangan saya ada sepasang cincin, ya, sepasang cincin. Cincin ini terbuat dari emas murni. Ini melambangkan bahwa rumah tangga yang diberkati dalam gereja itu kudus di hadapan Tuhan, harus dihormati. Yang kedua, cincin ini bulat, tidak berwujud. Ini melambangkan bahwa rumah tangga di hadapan Tuhan itu sifatnya abadi. Kedua mempelai akan menyematkan cincin ini sebagai tanda kasih mereka seumur hidup. Karena itu kepada saudara yang pertama menyematkan cincin ini adalah mempelai pria kepada mempelai wanita, dan kepada saudara Anton saya persilakan. Oke, silakan. Saya, Antonius, mengambil Ria sebagai istriku Dan cincin ini kuberikan sebagai kasih tanda kasihku seumur hidup, dan aku sematkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya penyematan cincin akan dilakukan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki, dan saya serahkan cincin itu disematkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Ria Monika Rande, mengambil engkau Antonius menjadi suamiku, dan cincin ini kuberikan sebagai tanda kasihku seumur hidup, dan aku sematkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Peluang untuk berjabatan benar sekali. Tapi kalau mau dapetin mana yang si gantengkan dan mereka mungkin sama kemudian untuk si kalah atau kali. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai untuk dijawab dengan tegas dan jelas. Jadi tegas dan jelas. Pertanyaan yang pertama saya akan ajukan kepada mempelai pria, yaitu saudara Antonius. Saudara Antonius, sungguhkah engkau berjanji dan akan memegang teguh janji itu di hadapan Allah yang Maha Kuasa, dan di hadapan para saksi serta di hadapan seluruh sidang jemaat yang hadir saat ini, bahwa saudara Ria Monika Rande yang tangannya engkau sedang pegang sekarang, bahwa sungguh-sungguh engkau mencintai dengan dasar kasih Kristus yang tulus dan suci, sehingga menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya. Sungguhkah engkau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya,
Bersediakah engkau memelihara dia dan mau menuntunnya di jalan Tuhan? Dan bila mana di kemudian hari ada kekeliruan atau kekurangan atau kelemahannya, maukah engkau memaafkan dan tidak akan menceraikan, dan bahwa hanya mau yang dapat menceraikan Anda berdua? Kalau saudara menerima dan setuju dengan pernyataan ini, jawablah dengan tegas dan jelas. Apa jawab saudara Antonius? Ya, saya berjanji semoga kiranya Roh Kudus Menurut menolong saya melakukannya. Oke, ya seperti itu biasa kita tahu. Ya, tetapi Tuhan dengarkan apa yang menjadi janji saudara, jemaat menjadi saksi. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada mempelai wanita, yaitu saudari Ria Monica Rande. Mohon diperhatikan pertanyaannya, dijawab dengan jelas dan tegas. Saudari Ria Monica Rande, sungguhkah engkau berjanji dan akan memegang teguh janji itu di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan di hadapan para saksi serta di hadapan seluruh sidang jemaat yang hadir saat ini, bahwa saudara Antonius yang tangannya engkau sedang pegang adalah pilihanmu sendiri untuk menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya? Maukah engkau berjanji di hadapan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan para saksi serta di hadapan para sidang jemaat, bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai, mengasihi dan menghormati serta tunduk kepadanya seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Sungguhkah engkau selalu setia dan maukah engkau menunjukkan perilaku seorang istri yang beriman, berhati tulus dan lebur dengan dalam kesucian sebagaimana yang difirmankan Allah? Bersediakah engkau mengampuni bila di kemudian hari ada kesalahan, kekurangan dan kelemahannya, dan bahwa engkau mau setia mendoakan serta menuntunnya ke jalan Tuhan dan tidak menceraikan, dan bahwa hanya mau yang dapat menceraikan Anda berdua? Kalau saudari menerima dan setia dan setuju dengan pernyataan ini, jawablah dengan tegas dan jelas. Apa jawab saudari Ria Monica Rande? Ya, saya berjanji kiranya Roh Kudus menolong saya. melakukan ini. Oke, Tuhan mendengarkan janji saudara dan jemaat menjadi saksi. Maka dengan demikian, saya selaku hamba Allah punya dasar yang kuat untuk mengukuhkan kalian menjadi suami istri yang sah. Saudara Antonius dengan saudari Ria Monica Rande pada hari ini Selasa tanggal 25 April 2023, berdasarkan janji dan pengakuan saudara berdua, maka saya selaku hamba Allah mengukuhkan nikah saudara menjadi suami istri yang sah. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Orang tua, amin. Segenap keluarga, amin. Oke, puji Tuhan, kalian sudah sama menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Karena itu saya akan mohonkan berkat kepada Tuhan. Karena itu saya minta kepada saudara berdua untuk berlutut di hadapan Tuhan. Serahkan ku serahkan nikah pada Allah, pada aku serahkan
segala berkat yang terbaik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati rumah tangga saudara seperti memberkati rumah tangga Adam dan Hawa di Taman Eden. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Gembala yang agung memberikan kasih karunia, mujizat, serta kesukaan yang besar seperti pasangan nikah di Kana di Galilea. Kiranya Rohnya yang kudus akan memimpin dan memelihara serta menuntun perjalanan rumah tangga saudara berdua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput umat-umatnya, dan terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai saudara. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya minta kepada saudara berdua untuk berhadapan. Dan saudara Anton akan membuka selubung atau cadar dari istrimu. Karena itu beliau bukalah dengan perlahan, dengan penuh keyakinan. Silakan, silakan kepada saudara Anton. Santai-santai pelan ya. Angkat lagi sedikit sampai betul-betul kau lihat mukanya dia. Lagi lagi sedikit. Oke, agak naik sedikit mukanya dia. Jangan tunduk. Oke, sangat kapanlah. Oke, apa yang Anda katakan, saudara Anton? Tulang, ya. Daging. Oke, silakan dilanjutkan. Buka terus, buka. Iya. Oke, masih. Kasih rapi di belakang. Harus belajar. Berkali itu juga harus dirapikan. Masih. Ya, kalau. Oke. Silakan lagi berhadapan. Bagaimana seperti coba taruh tangan saudara Anton di atas punggung istri di atas. Ke pundak, ya pundak. Oke. Ria, silakan bagaimana? Ya, jangan kaku lah. Ya, silakan kepada saudara Anton memberikan ciuman kepada istrimu di kening ya. 1, 2, 3. Silakan. Ya, betul. Didoakan dulu. Oke, silakan tahan. Silakan katakan tanda hormatmu dan kasih kepada suami mulia. Bagaimana? Lama-lama ya. Oke, kerajaan ini terus berlanjut sampai kakek nenek. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya persilakan kepada kedua mempelai untuk bertukar tempat. Akan datang kepada kedua orang tua, mengucapkan terima kasih, juga permohonan maaf. Sudah pasti sepanjang menjalani kehidupan dari anak kecil sempat melukai orang tua, bahkan banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang tua bagi kalian. Datanglah dengan penuh kasih, dengan penuh hormat. Pertama kepada orang tua mempelai laki-laki.